Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikrun Azlan dari akuntansi B tahun angkatan 2022. Video ini tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen accounting. Baik, laporan pertama adalah anggaran penjualan. Bisa kita lihat pada tabel di sini, yaitu ada unit, harga jual per unit, dan anggaran penjualan. Di sini ada 4 kuartal. Pada kuartal pertama, unit yang dijual yaitu 1.250 dikali dengan harga jual per unit adalah $15 dan menghasilkan anggaran penjualan 18.750. Untuk kuartal kedua, unit yang dijual 1.500 dikali dengan harga jual per unit adalah $15 dan menghasilkan anggaran penjualan 22.500. Untuk kuartal ketiga dan keempat sama seperti cara penjelasan pada kuartal pertama dan kedua, yaitu unit dikali dengan harga jual per unit dan maka akan menghasilkan anggaran penjualan. Berikutnya adalah laporan kedua, yaitu anggaran produksi. Pada kuartal pertama, penjualannya 1.245 dikurangi persediaan akhir, yaitu 450 yang didapat dari 30% dari 1.500 pada kuartal kedua, dan 1.250 ditambah 450 sama dengan 1.700. Terus dikurangi persediaan awal 300 sama dengan 1.400. Dan kuartal kedua unit penjualannya 1.500 dikurangi persediaan akhir. Persediaan 525 ini didapat dari 30%-nya 1.750 pada kuartal ketiga, dan 1.500 ditambah 525 sama dengan 2.025, terus dikurangi persediaan awal yaitu 450 sama dengan 1.575. Untuk kuartal ketiga dan keempat sama seperti pengerjaan pada kuartal pertama dan kedua. Laporan yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Dan di anggaran pembelian bahan baku ini itu ada unit produk yang diproduksi, bahan baku langsung per unit, kebutuhan produksi, persediaan akhir yang diinginkan, jumlah kebutuhan, persediaan awal, bahan baku langsung yang dibeli, biaya per deterjen, jumlah biaya pembelian deterjen. Pada kuartal pertama, yaitu unit yang diproduksi yaitu 1.400. Sedangkan di bahan baku langsung per unit yaitu 2, maka 1.400 dikali 2 itu sama dengan 2.800. Dan persediaan akhir yang diinginkan itu yang 472,5 itu didapat dari 15% dari kebutuhan produksi yaitu 3.150. Jadi 2.800 ditambah 472,5 itu sama dengan 3.272,5 dikurangi 75 sama dengan 3.197,5. Terus dikali 5 sama dengan 15.987,5. Dan itu juga sama pengerjaannya pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat.
Dan anggaran pembelian bahan baku pada pewangi itu unit yang diproduksi diambil dari laporan kedua pada kuartal pertama, yaitu 1.400 dikali dengan bahan baku langsung per unit, yaitu 4 sama dengan 5.600. Dan persediaan akhir yang diinginkan itu didapat dari 15% dari 6.300. Dan kebutuhan produksi dan persediaan itu dijumlah, yaitu 5.600 ditambah dengan 945 itu sama dengan 6.545 dikurangi persediaan awal yaitu 450, maka dan menghasilkan bahan baku langsung yang dibeli itu 6.095. Dan untuk kuartal kedua, ketiga, keempat itu juga sama pengerjaannya. Untuk laporan yang selanjutnya yaitu laporan keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu di sini ada 4 kuartal, yang dimana kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu unit yang diproduksinya diambil dari laporan yang kedua, itu 1.400. Dan jam TKL per unit yaitu diambil dari soal. Nah, maka 1.400 dikali 0,15 yaitu sama dengan 210. Setelah itu dikali lagi dengan rata-rata upah per jam yaitu $15 sama dengan 3.150. Dan kuartal kedua, ketiga, keempat itu juga sama. Dan yang kelima itu anggaran overhead. Jam TKL pada kuartal pertama itu 210 dikali dengan tarif overhead variabel yaitu 7 sama dengan 1.470. Dan 1.470 ini dijumlah dengan overhead tetap yang dianggarkan yaitu 1.875 sama dengan dan menghasilkan jumlah overhead 3.345. Kuartal kedua yaitu 236,2 dikali dengan tarif overhead variabel 7 sama dengan 1.653,4 dijumlah dengan overhead tetap yang dianggarkan yaitu 1.875 dan menghasilkan jumlah overhead 3.528,4. Kuartal ketiga 273,7 dikali dengan tarif overhead variabel itu 7 sama dengan 1.915,9 dijumlah dengan overhead tetap yang dianggarkan 1.875 dan menghasilkan jumlah overhead 3.790,9. Dan pada kuartal yang keempat yaitu sama. Selanjutnya itu anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu bahan baku langsung. $5 ini yaitu deterjen, dan ini dikali 2 ini itu yang dibutuhkan, yaitu 5 kali 2 itu 10, dan 0,25 dikali 4 itu sama dengan 1, jadi 10 ditambah 1 yaitu sama dengan 11. Dan tenaga kerja langsung 0,15 dan TKL dan tenaga kerja langsung dikali dengan $15 itu sama dengan 2,25. Dan overheadnya variabel 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali dengan 7 sama dengan 1,5. Dan tetap tarif per jam tenaga kerja langsung yaitu 7.500 per 836,2 sama dengan itu 8,97. Overhead tetap
0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 8,97 yaitu sama dengan 1,34, dan di jumlah itu jumlah biaya per unitnya itu 15,64. Anggaran persediaan akhir barang jadinya itu 375 dikali dengan 15,64 itu sama dengan itu hasilnya 5.865. Selanjutnya itu anggaran harga pokok penjualan, itu bahan baku langsung yang digunakan pada laporan ketiga. Itu 2 kali 5 itu didahulukan yaitu sama dengan 10. Setelah itu 5.575 dikali 10 dan 5.500 ini 4 kali 0,5 ini sama dengan 1, dan 5.575 dikali 1 itu 5.575. Itu hasilnya itu 61.325. Dan tenaga kerja langsung yang digunakan pada laporan keempat yaitu 12.543. Dan overhead pada laporan kelima itu 13.353,4. Itu di jumlah semuanya 61.325 ditambah 12.543 ditambah 13.353,4 sama dengan itu 87,221,4. Dan persediaan akhir barang jadi awal yaitu 300 dikali 10,64 sama dengan 3.192, yaitu jumlah APP yang dianggarkan dengan hasil persediaan akhir barang jadi awal yaitu 87.221,4 ditambah dengan 3.192 itu sama dengan 90.413,4, dan dikurangi barang jadi akhir pada laporan ke-6 yaitu 5.865, yaitu 90.413,4 dikurangi 5.865 itu sama dengan 84,548. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.